Allahu Akbar. Allah yang lebih besar. Kita kecil, kita tidak ada apa-apanya. Pelajaran pertama yang dapat diambil dari Idul Adha, betapa besarnya ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim terlahir sebagai seorang anak, ayahnya tidak beriman. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, atattakhidhu asnaman alihah. Mengapa engkau menyembah berhala? Ujian pertama adalah menghadapi keluarga. Kalau hari ini kita dihadapkan pada keluarga yang belum sholat, keluarga yang belum menutup aurat, maka sesungguhnya ujian Nabi Ibrahim jauh lebih besar daripada ujian kita. Kalau ada anak yang sudah hijrah, bapaknya belum lagi mau menempelkan keningnya ke lantai. Kalau ada seorang anak perempuan yang sudah hijrah, tapi ibunya belum lagi menutup kepalanya, maka sesungguhnya ujian Nabi Ibrahim jauh lebih besar. Maka kita katakan Allahu Akbar. Ujian kita ini belum ada apa-apanya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya untuk menyembah Allah, apa kata Azar? Illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, la arjumannaka, aku akan lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Jangan lagi engkau sebagai anakku, jangan lagi engkau mendakwahi aku, tinggalkanlah aku. Nabi Ibrahim tidak berkata kasar. Apa kata Nabi Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu wahai ayahku. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku tetap akan memintakan ampun kepada Allah. Innahu kana bi hafiyya, sesungguhnya Allah itu amat sangat dekat dengan aku dan dia mengabulkan doa-doaku. Itulah layaknya seorang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selesaikah Nabi Ibrahim dengan ujian hidup? Belum. Lulus ujian menghadapi keluarga, dihadapkan lagi dengan ujian berikutnya, menghadapi ujian umat. Nabi Ibrahim berhadapan dengan orang-orang yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang gemintang. Maka kalau ada orang mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, dengan beberapa ayat, ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, dia berkata, hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala, ketika bulan menghilang saat matahari terbit. Innallaha la yuhibbul afilin, Allah tidak suka pada sesuatu yang hilang, yang musnah, yang sirna. Allah hayyun maha hidup, Allah wujud, maha ada, wajibul wujud, pasti ada. Maka sesuatu yang hilang bukan Allah, yang mati bukan Allah. Allah la ta'khudhuhu sinatun, dia tidak mengantuk, wala naum, dia tidak tidur. Maka Nabi Ibrahim tidak mencari Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim melihat matahari, hadza rabbi, hadza akbar, ini lebih besar. Falamma afalat, ketika matahari hilang saat malam tiba, maka sesungguhnya yang hilang bukan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala maha ada, pagi, petang, siang dan malam. Yang kita sembah di waktu pagi, dia juga yang kita sembah di waktu malam. Nabi Ibrahim berhadapan dengan para penyembah matahari, bulan dan bintang-bintang. Sekarang kelompok ini disebut mereka yang percaya kepada perbintangan, ramalan. Sampai hari ini masih ada manusia yang percaya bahwa nasibnya ditentukan oleh peredaran matahari, bulan dan bintang. Na'udzubillah. Allahu Akbar, Allah maha besar daripada matahari. Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada bulan. Semuanya makhluk yang bersujud kepada Allah. Selesai menghadapi orang-orang yang menyembah matahari, bulan dan bintang, Nabi Ibrahim berhadapan lagi dengan kelompok manusia yang menyembah berhala. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala itu. Ketika mereka kembali, lalu mereka melihat, ini pasti perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian mereka berkata, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim. Engkau yang menghancurkan berhala ini. Nabi Ibrahim menyisakan satu berhala yang besar, menggantungkan satu kampak di leher berhala itu. Apa jawab Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang melakukan ini adalah berhala yang paling besar. Fas'aluhum in kanu yantiqun,
Tanya berhala-berhala itu, kalau memang mereka bisa bicara. Nabi Ibrahim sedang mengajak manusia berpikir, gunakan otak akal pikiranmu. Kalau berhala-berhala itu tidak mampu menyelamatkan dirinya ketika dihancurkan, bagaimana mungkin mereka bisa membela dirimu? Kalau mereka tidak bisa menolak mudarat, bagaimana mungkin mereka bisa menolak mudarat dari dirimu? An-nafi'u yang mendatangkan manfaat, ad-darru yang menolak mudarat. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim selesai menghadapi ujian umatnya. Selesaikah ujian Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berhadapan dengan ujian. Lama tidak dikaruniai buah hati seorang anak. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Menurut Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, akhirnya Nabi Ibrahim dikabulkan doanya. Lahirlah seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Ketika itu usia Nabi Ibrahim 86 tahun. 86 tahun berdoa pagi, petang, siang dan malam. Rabbi habli minas salihin. Akhirnya dikaruniakan seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail berumur 13 tahun, maka sesudah itu pada usia 99 tahun, Nabi Ibrahim dikaruniai lagi seorang anak yang dulu sudah divonis manusia mengejek semuanya. Sarah tidak akan mungkin mempunyai anak. Akhirnya Allah mengabulkan. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya Sarah melahirkan anak, seorang laki-laki. Itulah dia Ishak. Kedua-duanya anak-anak yang saleh. Kita menyebut dalam salat kita, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa disebut nama Ibrahim? Karena ujian berat dilalui oleh Nabi Ibrahim. Ujian berat itu tidak ada apa-apanya, karena kita bersandar kepada yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selesaikah ujian Nabi Ibrahim? Belum. Anak yang lama ditunggu itu ternyata mesti disembelih. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil, bahwa hidup adalah ujian. Jangan kita berpikir kalau kita sudah sholat, kalau kita sudah berzakat, kalau kita sudah taubat, kalau kita sudah hijrah, lalu hidup kita senang, hidup kita tenang, tidak ada ujian. Berapa banyak orang yang sudah hijrah, yang sudah mengaji, yang sudah berhenti minum khamar, ketika ujian datang, dia komplain. Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa saya sudah baik? Kenapa ujian hidup tetap ada? Nabi Ibrahim orang paling baik. Nabi Ibrahim dipilih Allah di antara nabi-nabi. Nabi Ibrahim dipilih Allah di antara rasul-rasul, salah satu ulul asmi. Tapi ujian hidupnya tetap ada. Apalagi kita, Islam tidak membuat orang berubah. Yang dirubah itu adalah cara pandang kita. Kita tetap sakit, tapi kita tidak menganggap sakit itu sebagai laknat. Boleh jadi sakit itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa. Kita mungkin tetap kesulitan ekonomi, tapi kita tidak menganggap kemiskinan itu sebagai laknat. Boleh jadi menurut ilmu Allah, tidak kaya lebih baik daripada kaya melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tetap berusaha dan berikhtiar mencari rezeki untuk punya uang, membangun masjid, berkurban. Fasalli li rabbika, salatlah, wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban orang kaya, membangun masjid orang kaya.